Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kita tahu bahwa tujuan puasa Ramadan adalah agar orang-orang yang beriman meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Karena kita amat berkeinginan untuk menjadi orang yang bertakwa, usai Ramadan kita saling mendoakan dengan doa yang terkenal, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan ibadah Anda. Terus jawabannya adalah minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Semoga amalan ibadah kami dan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan kita ingin menjadi orang yang bertakwa, target awal yang harus kita lakukan adalah agar kita mendapatkan pengampunan dosa. Ketahuilah bahwa dosa kita ini ada 3 jenis. Dosa terhadap Allah, dosa terhadap manusia, dan dosa terhadap diri sendiri. Pengampunan dosa terhadap Allah caranya adalah dengan bertobat dan beramal saleh. Sedangkan dosa terhadap manusia adalah dengan cara tidak melanggar hak orang dan berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Adapun dosa terhadap diri sendiri adalah tidak menyiksa diri dan harus rajin merawat diri. Ayat-ayat yang berkaitan dengan menzalimi diri sendiri adalah walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Apabila mereka melakukan perbuatan keji atau berbuat zalim pada dirinya sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampunan terhadap dosa-dosa mereka. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah? Al-Quran Surah Ali Imran ayat 135. Adapun dosa terhadap diri sendiri meliputi 1. Makan dan minum yang tidak sehat. Sebagaimana di dalam Al-Quran diperintahkan, kulu washrabu halalan thayyiban wala tusrifu. Makan dan minumlah yang berkualitas, yang bergizi, dan kamu jangan berlebih-lebihan. 2. Berlaku kotor atau tidak menjaga kebersihan. Karena Allah Subhanahu wa taala senang dengan orang-orang yang bersih. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. 3. Jangan sampai kita mengonsumsi zat adiktif, alkohol dan rokok karena ini merusak badan. 4. Kita dilarang untuk memforsir diri. Di dalam Al-Quran disebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sesuatu kaum kecuali sekedar kemampuannya. 6. Kurang istirahat. Ketahuilah bahwa Rasulullah SAW sendiri ketika bersolat tahajud pun telah diatur oleh Allah agar juga memperhatikan jam-jam untuk istirahat. 6. Kurang aktivitas fisik. Kita tahu bagaimana Rasulullah menjaga aktivitas fisik. Rasulullah suka berolahraga renang, memanah, menunggang kuda, dan sesekali pernah Rasulullah balapan lari dengan istrinya. Kadang-kadang sang istri dipersilakan untuk menang dan sesekali Rasulullah mengalah. 7. Jangan sampai kita ini cemas, sedih, dengki, marah, dan pesimis. Semua hal ini dilarang oleh agama. Kita dilarang bersedih dan takut. Wala takhafu wala tahzanu. Janganlah takut, janganlah sedih. Janganlah kita pesimis. Wala tayasu min rauhillah wala yayasu min rauhillahi ilal qaumil dzalimin. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang telah tersesat. Kaum muslimin yang berbahagia, orang-orang yang telah mengalami suatu kegagalan urusan dunia maupun akhiratnya segera harus bangkit, karena kita sadar bahwa mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka ini berpegang pada tali hubungan dengan Allah, hablum minallah, dan hubungan kepada sesama manusia atau hablum minanas. Zuribat alaihimu zillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minanas. Surah Ali Imran ayat 112. Hasil dari ibadah puasa
hendaknya kita ini menjadi orang yang bertakwa. Adapun ciri-cirinya, 1. Lurus akidahnya, semata-mata mukhlisina lahuddin, ikhlas beribadah kepada Allah semata. 2. Bagus akhlaknya, karena Rasulullah diutus di muka bumi tidak ada lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu illa liutammima makarimal akhlak. Yang ketiga, meningkat kualitas dan kuantitas ibadahnya. 4. Manajemen diri yang tertata rapi. Adapun manajemen diri yang tertata rapi, misalnya adalah sholat berjamaah awal waktu, tidur teratur waktunya, makan teratur, punya amalan unggulan seperti tahajud, duha, puasa sunnah, sedekah, majelis taklim dan sebagainya. Generasi muda sekarang banyak yang gagal dalam memanage tidur teratur, makan teratur, dan sholat berjamaah awal waktu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi jalan keluar kesulitannya dan akan memberi rezeki dari arah yang tiada diduga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah cukup baginya sebagai pelindungnya. Quran Surat At-Tolak ayat 2-3. Adapun takwa yang telah dilakukan oleh sekelompok orang, bahkan kelompok orang itu merupakan kumpulan orang-orang dalam suatu kampung atau suatu negeri, maka akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, "Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Jika suatu penduduk bumi beriman dan bertakwa, akan dilimpahkan berkah dari langit dan dari bumi. Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Mari kita mulai berubah dengan yang lebih baik dan lebih maju. Kualitas hidup di dunia maju dan kualitas hidup untuk urusan akhirat pun sukses. Saya salut dengan seorang mahasiswa yang disiplin. Suatu ketika saya bertemu dengan seorang mahasiswa yang tiap hari kuliah berangkat dari rumah, jaraknya 30 km. Tak pernah terlambat kuliah dan prestasi kuliahnya pun bagus. Saya juga salut pula dengan seorang anggota perwira TNI dan teman-temannya yang di bulan Ramadan mengikuti program sholat taraweh one day one juz setiap malam taraweh dengan bacaan surah Al-Quran 1 juz. Perubahan yang kita lakukan ini harus sesuai dengan apa yang dimotivasi oleh Rasulullah SAW. Rasulullah ketika di Makkah mengalami kemandekan, mengalami stagnasi di dalam dakwah, seakan-akan seperti situasi lockdown. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Sikap bertahan di Mekah dan sikap melakukan perlawanan setelah di Madinah ketika Rasulullah kuat. Dan ketika Rasulullah SAW di Mekah sebelum hijrah, Ka'bah dan Masjidil Haram tak maksimal dipakai untuk ibadah. Setelah hijrah dengan perjuangan yang panjang, Rasulullah mengalami situasi baru. Bisa umroh dan haji dari Madinah mengalami new normal atau situasi normal yang amat diharapkan oleh kaum muslimin. Dan masa kejayaan Rasulullah pun bisa dicapai Rasulullah dengan pembukaan kota Makkah atau Fathul Makkah. Kita harus berubah. Di masa yang akan datang akan muncul orang-orang jenius dengan pemikiran baru dan maju. Kami berharap bahwa generasi muda mendatang yang cerdas ini juga santun, beradab. Sayang generasi muda sekarang ini banyak yang kurang sopan terhadap orang tua, sebagaimana dikritik oleh hadis Rasulullah, "Laisa minna malam yuwakir kabirona walam yarham sogirona." Bukan golongan umatku orang-orang yang tak sopan, tak hormat kepada orang yang lebih tua, dan tak sayang kepada orang-orang yang lebih muda. Tradisi lama ada yang ditinggalkan sama sekali dan muncul suatu tradisi baru nanti. Para kaum muslimin yang berbahagia, sekian, semoga Allah memberi rahmat kepada kita sehingga puasa Ramadan kita ini sukses. Semoga Allah menjadikan keluarga kita ini sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak kita soleh dan solihah, para keturunan kita menjadi orang-orang yang menegakkan sholat dan ahli ibadah. Kita dikurniai rezeki yang melimpah dan barakah, dan kalau sudah sampai waktunya kita bisa menghadap kehadirat Allah dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.